المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus melimpahkan nikmat, karunia, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian untuk meneruskan kehidupan kita dan terutama untuk meneruskan usaha kita untuk belajar dan belajar. Karena kewajiban yang tidak terikat oleh waktu dan umur adalah belajar. Belajar adalah wajib sejak kita di buayan sampai ke liang lahat. Belajar juga adalah wajib sepanjang masa. Belajar ini juga adalah surat dan ayat pertama yang turun di dalam Al-Quran. Kemudian belajar atau pelajaran yang paling mulia adalah mempelajari kitab suci Al-Quran, karena kitab suci Al-Quran adalah pelajaran yang langsung datang dari Allah SWT, sehingga belajar Al-Quran adalah sama dengan belajar dari Allah SWT. Kemudian belajar Al-Quran juga adalah menjelma menjadi syafaat nanti di yaumil akhirah, ketika pada saat itu tidak ada lagi yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan surat ke-21, surat Al-Anbiya. Ayatnya malam ini adalah 21 sampai 25. 21 sampai 25. Untuk itu seperti biasa sebelum kita menghayati mentadabburi ayat-ayat tersebut, mari kita sama-sama membacanya dulu sehingga kita pun juga dapat pahala membaca. Karena membaca Al-Quran adalah ibadah yang sangat mulia. Satu huruf sama dengan 10 hasanah atau kebaikan. Mari kita masuk ke screen. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي
هذا ذكر ذكر بل أكثرهم لا يعلمون الحق بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إلا نوحي إليه أنه لا إله فاعبدون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله على رسول الله وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga semua ayat yang kita baca tadi menjelma menjadi cahaya dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam jiwa kita, di dalam panca indera kita, di dalam akal pikiran kita, dan di dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Kita teruskan surat yang ke-21, surat Anbiya atau Al-Anbiya. Al-Anbiya artinya nabi-nabi. Jadi surat ini banyak berbicara tentang nabi-nabi. Surat ini turun di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 112 ayat. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, kita mundur satu ayat dulu untuk mengingatkan kita tentang pembahasan terakhir kita di pertemuan terakhir, yaitu pertemuan hari Jumat yang lalu. Kita mulai daripada ayat yang ke-20. Di dalam ayat ke-20 terakhir kita bahas tentang hamba Allah yang bernama malaikat, yang mereka itu tidak pernah berhenti untuk bertasbih dan memuji Rabb-nya, memuji Tuhannya. Jadi setiap saat tidak pernah merasa letih, lesu, dan pokoknya tidak pernah berhenti. Yang disebut dengan la yafturun, mereka terus menerus bertasbih. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihuna, mereka di sini maksudnya malaikat. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka para malaikat itu terus-menerus bertasbih. Al-laila wan nahara, malam dan siang dalam pengertian kita setiap saat. Karena tentu di sisi malaikat tidak mengenal istilah malam dan siang. Itu di sisi kita. Malaikat ini bukan makhluk fisik, tidak punya tubuh seperti kita. Jadi malaikat ini ibarat jiwa kita. Jadi kalau tubuh kita dihilangkan, tersisa jiwa kita, nah itulah malaikat. Malaikat itu terbagi dua macam, ada malaikat yang selalu patuh, namanya malaikat al-ala, malakutul ala, dan ada malaikat yang bisa seperti kita, bisa membangkang, bisa juga patuh,
namanya malakutus sufla, seperti dari kalangan jin. Jadi seandainya jiwa kita dihilangkan tubuhnya, maka dia adalah jiwa, dan jiwa itu seandainya bersih fitrah, dia adalah malaikat itu sendiri. Kalau malaikat itu kotor, setiap saat kotor dan baik lagi, kotor baik lagi, itu adalah jin. Nah, malaikat yang dimaksud sini adalah malaikat suci yang selalu bertasbih siang dan malam. Artinya, malaikat di sini adalah hakikat jiwa kita, fitrah kita. Jadi harusnya kita sebagai manusia itu secara jiwa, secara rohani, secara batin, secara fitrawi adalah isinya adalah bertasbih malam dan siang, dan la yafturun, tidak pernah berhenti. Sekarang ayat baru, ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 adalah berbicara tentang tauhid. Jadi ayat 21 sampai 25 ini nanti kita bicara tentang tauhid. Di ayat 21 ini Allah SWT berbicara tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu yang cocok dengan akal sehat cuma satu. Kalau banyak tidak cocok dengan akal sehat. Nah, nanti ayat 22-nya dijelaskan. Kalau Tuhan lebih dari satu pasti rusak alam semesta. Karena artinya apa? Penguasanya dua. Penguasanya dua, dan ketika penguasanya dua tentu tidak mungkin ketemu satu sama lain. Tidak mungkin memiliki kesatuan hukum. Pasti berbeda. Oleh sebab itulah, Tuhan yang satu itulah sebetulnya hakikat, dalam pengertian tidak perlu dibuktikan. Ya, karena tatanan alam semesta ini menunjukkan satu kesatuan. Kalau Tuhannya banyak, tentu berbenturan tak satu sama lain. Nah, dengan demikian, satu pertanyaan fundamental adalah tentang Tuhan. Ya. Dan Tuhan-Tuhan di bumi itu tidak memiliki kemampuan seperti Tuhan yang kita sembah, Tuhan Allah SWT. Tuhan yang kita sembah di bumi, atau Tuhan selain Allah maksudnya, itu tidak bisa menghidupkan. Dengan demikian, menghidupkan itu adalah milik eksklusif daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya berbunyi, amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Ataukah apakah mereka mengambil alihat Tuhan-Tuhan? Jadi artinya, ingat pembahasan kita sebelumnya mengenai masalah Tuhan juga dan malaikat itu adalah hanya bertasbih kepada Allah yang satu. Kalau seandainya Tuhan itu banyak, katakanlah misalnya Tuhan itu di muka bumi ini ada banyak, kata minal ardi di sini bisa bermakna dua. Kalau Tuhan di muka bumi ini ada selain Allah, maksudnya ada Tuhan di muka bumi, katakanlah manusia kita bertuhan, maka Al-Quran mengatakan bahwa mereka, Tuhan-Tuhan itu tidak mungkin bisa membangkitkan, menghidupkan dan membangkitkan nanti di akhirat. Kenapa? Yang bersangkutan juga mati juga. Contohnya, kita menyembah manusia, manusia mati juga. Kalau dia mati, artinya dia tidak menguasai dirinya. Karena kalau Tuhan itu kan harusnya tidak mau mati, ya namanya Tuhan. Jangankan Tuhan, raja saja itu seandainya tidak terpaksa tua, dia tidak akan tua. Dan raja itu kalau seandainya tidak bisa dipilih tidak mati, pasti dia pilih tidak mati. Ya, tetapi tidak bisa memilih untuk tidak tua, sebagaimana tidak bisa memilih untuk tidak mati. Ketika tidak bisa memilih untuk tidak tua dan tidak mati, kan berarti dia terpaksa melakoni masa tua dan mati. Kan berarti bahwa hukum menjadi tua dan mati berkuasa di luar raja tersebut. Ketika hukum tua dan mati adalah kekuasaan yang tidak bisa dijangkau oleh raja, kan berarti ada kekuasaan yang lebih tinggi dari raja. Dengan demikian, kalau ada raja di muka bumi yang kita sembah, itu salah. Kenapa? Tidak bisa membangkitkan. Ya. Yang kedua, kata minal ardi di sini bisa bermakna terbuat dari bumi. Jadi bisa bermakna terbuat dari bumi. Minal itu dari, min itu dari. Al-ardi. Karena apa saja yang kita sembah di muka bumi selain manusia, adalah pasti dari bumi juga. Misalnya kita sembah batu. Kan batu dibuat jadi patung. Itu kan batu bumi juga. Ya. Kita menyembah patung yang terbuat dari kayu. Ya, kayu kan dari pohon-pohon. Dari bumi juga. Tidak ada pohon-pohon kalau tidak ada bumi. Pohon-pohon tumbuh di bumi. Ya. Coba apa saja yang kita sembah selain daripada Allah di muka bumi, pasti dari bumi. Entah pohon, entah patung, batu,
entah patung kayu, entah hewan-hewan yang dikeramatkan, entah misalnya entah misalnya tempat-tempat yang kita anggap sakral, mungkin adalah sungai, mungkin juga sumur besar, atau mungkin juga laut, apa saja yang kita sakral, semua di bumi. Kita menyembah lautan, ya lautan ada di bumi, dari bumi juga. Yang disebut dengan bumi itu include di dalamnya lautannya. Kita menyembah misalnya sapi yang disakralkan, ataukah hewan yang disakralkan. Nah, hewan kan hidup dari bumi. Hewan-hewan ini tidak bisa hidup tanpa memakan rumput-rumputan. Rumput-rumputan tumbuh di bumi. Jadi semuanya dari bumi. Ya. Maka Allah bertanya di sini, atau apakah mereka cocok masuk akal mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi? Sementara Tuhan-Tuhan itu juga akan dibangkitkan. Ya. Yunshirun itu bisa bermakna dibangkitkan atau dia akan dihidupkan kembali nanti di sana telah mati. Ya. Tuhan-Tuhan selain Allah tidak bisa menghidupkan, tidak bisa membangkitkan. Dianya justru dihidupkan, dianya justru dibangkitkan nanti di sana. Jadi artinya pembangkitan dia nanti di akhirat itu di luar kuasa dia juga. Jemaah sekalian, kalau kita misalnya tahu diri kita itu nanti setelah meninggal di alam barzah berdosa, banyak sekali dosanya, dan selama kita di alam barzah itu ketakutan menyaksikan dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan buruk kita, pasti kita tidak mau dibangkitkan pada mahsyar. Kita maunya jadi tanah saja, seperti dikatakan dalam Al-Quran. Alangkah bahagianya saya seandainya jadi tanah saja. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, bahagianya saya ini seandainya saya hanya jadi tanah saja, nggak perlu dibangkitkan. Jadi kalau kita tahu seandainya nanti kita meninggal, ternyata waktu meninggal itu kelihatan semua kita punya dosa-dosa secara imajiner di alam barzah. Karena nanti aslinya kita ketemu di neraka. Maka pada saat itu kita sudah ketakutan semuanya masa, dan kita tidak ingin, karena di alam barzah saja yang belum merupakan hakikat akhirat kita sudah menderita. Apatah lagi kalau sudah terjadi hari penghakiman. Maka mereka tidak akan mau bangkit. Nah, tetapi apakah bisa orang memilih untuk tidak bangkit? Jawabannya tidak bisa. Karena lagi-lagi kita dibangkitkan nanti dari alam barzah, dari alam kubur, di padang mahsyar untuk masuk surga atau neraka, itu juga bukan pilihan kita. Itu murni kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian tidak masuk akal kalau ada Tuhan selain daripada Allah. Karena Tuhan selain daripada Allah saja, kita cari apa saja selain daripada Allah. Satu, Allah juga tidak mungkin dua Allah. Ya. Tidak mungkin dua Allah. Ya. Allah cuma satu. Di agama-agama samawi pun tidak ada Allah dua. Saudara kita yang menganggap Tuhan tiga itu bukan Allahnya dua, tetapi Allah selain Tuhan, selain Tuhan Allah, dia juga misalnya mentuhankan nabinya seperti Nabi Isa. Mentuhankan misalnya roh, ya, Ruhul Kudus. Tapi tidak ada yang mengatakan Allah dua. Tidak ada agama samawi manapun mengatakan Allah itu dua. Ya. Nah, sedangkan kalau kita mengatakan bahwa Rasulnya juga adalah Tuhan, nah jelas tertolak secara akal, karena di dalam Al-Quran pun, dan ini secara umum juga bisa kita ketahui bahwa Nabi dan Rasul itu manusia seperti kita. Ya. Nabi mengatakan dalam Al-Quran, ana basyarun mithlukum. Saya manusia seperti kalian, yaitu kalau dicoret berdarah juga. Kalau tidak makan seharian, lapar juga. Kalau tidak minum seharian, haus juga, seperti itu. Ya. Jadi dari sisi itu sama seperti kita. Bedanya adalah yuha ilayya, diwahyukan. Saya mendapatkan wahyu, itu saja bedanya. Nah dengan demikian, pertanyaan ini sangat menarik, bahwa tidak masuk akal kalau ada ilah-ilah dari bumi, ya, yang kita adakan di bumi selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ayat yang mendukung ini. Surat Al-Furqan, surat 25 ayat 3. Allah berfirman, wattakhadhu min dunihi alihatan. Mereka mengambil selain daripada Allah alihat, Tuhan-Tuhan.
Nah, sementara Tuhan manapun yang mereka ambil, apa saja kita bisa sebutkan. Carilah agama-agama di dunia yang tidak menyembah selain Allah, menyembah misalnya matahari, menyembah misalnya dewa-dewa atau apalah. Apa yang terjadi? La yakhluquna syai'a. Tidak bisa menciptakan sesuatu. Ya, misalnya kita menyembah matahari, tidak ada satupun pendapat bahwa matahari bisa menciptakan sesuatu. La yakhluquna syai'a. Tidak bisa menciptakan apapun juga. Sebaliknya, wahum yukhlaqun. Mereka lah diciptakan. Karena kalau matahari berarti sangat bergantung kepada planet-planet yang mengitarinya. Planet matahari juga ini adalah bagian daripada galaksi kita yang juga eksistensinya, keberadaannya tergantung pada apa galaksi-galaksi yang lain. Jadi mereka yang diciptakan, wahum yukhlaqun. Jadi bukan menciptakan, tapi diciptakan. Ya. Kalau menciptakan berarti mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kita pun manusia ini menggunakan kata menciptakan itu istilah saja. Hakikatnya tidak ada di antara kita yang bisa menciptakan. Karena menciptakan itu artinya sesuatu, membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Mungkin kita mengatakan, tadinya kan tidak ada mobil, kayak kereta. Sekarang ada mobil atau kereta. Ya jawabannya, tapi kan mobil dibuat daripada logam. Ya, besi. Dibuat dari benda-benda yang ada di bumi. Jadi kita sebetulnya bukan menciptakan. Cuma menghubung-hubungkan satu bagian dengan bagian lain. Ya, nah itulah tugasnya sains, itulah tugasnya sains, teknologi. Ya. Itu artinya teknologi itu adalah teknik. Nah, teknologi adalah teknik. Teknologi itu adalah teknik untuk menghubungkan satu bagian dengan bagian lain sehingga melahirkan sesuatu yang kelihatannya baru. Kita misalnya mengambil tembaga, diputar di dalam medan magnet, maka lahirlah listrik. Nah, pertanyaan, apakah kita yang melahirkan medan listrik itu? Bukan. Listrik itu adalah bagian tak terpisahkan daripada medan magnet. Ya. Jadi dengan demikian, bukan kita hanya bisa membangkitkan dengan memutar-mutar tembaga di dalam medan magnet, maka muncullah listrik. Jadi la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Wa la yamlikuna li anfusihim. Maka mereka tidak menguasai dirinya sendiri. Kata yamlikuna itu artinya memiliki. Memiliki arti berkuasa. Tidak bisa berkuasa atas diri mereka sendiri. Seperti yang kita sampaikan tadi, masalah tua, mati, tidak bisa kita menguasainya. Misalnya kita menguasai diri kita tidak mau tua karena kita anggap tua itu adalah mudarat. Kita tidak ingin tua, kita pengennya terus-menerus umur 17 tahun misalnya. Ya, tidak bisa, harus bertambah tua. Ya, berarti kita tidak kuasai diri kita. Wala naf'a. Apa itu manfaat? Katakanlah kita pengen kembali muda lagi karena kita pengen sekolah lagi supaya masih kuat sekolah lagi. Nggak bisa memberikan manfaat untuk kembali muda. Tidak ada orang yang bisa menahan untuk tidak tua, sebagaimana tidak ada orang yang sudah tua untuk kembali muda lagi. Tidak ada. Berarti artinya apa? Al-Quran benar, la yamlikuna li anfusim darra wala naf'a. Ya. Wala yamlikuna mauta, juga tidak bisa memiliki kematian. Ya. Artinya tidak kuasa membuat mati yang hidup, wala hayata, dan tidak kuasa menghidupkan yang mati. Ya. Misalnya kita bisa mematikan yang hidup. Kita sebetulnya tidak bisa, kita hanya melakukan sebab yang bisa menyebabkan yang mati jadi hidup. Kita tidak bisa mematikan. Ya. Kalau kita bisa mematikan, berarti kita cuma berkedip, melihat tiba-tiba orang itu mati. Saya mau mati, kamu mati. Mati, enggak. Yang namanya kita matikan itu bahasa kasarnya membunuh orang, kita strum listrik. Ya. Kita strum orang listrik sampai kemudian jantungnya tidak bisa bergerak lagi. Atau kita tembak misalnya jantungnya copot, jantungnya bocor, akhirnya meninggal. Jadi itu sebetulnya bukan kita yang membuat meninggal, itu yang membuat meninggal. Itu adalah sebab-sebab yang Allah ciptakan. Iya. Jadi intinya di situ, tidak ada yang bisa buat orang meninggal. Kita misalnya bisa menembak kepalanya orang sehingga otaknya tidak berfungsi, tidak bisa lagi memerintahkan bagian tubuhnya untuk bergerak, tidak bisa menggerakkan jantungnya misalnya. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian kita tidak mampu sebetulnya. Kita hanya bisa
Seperti tadi misalnya, kita tidak bisa menciptakan panas. Kita hanya bisa menyalakan api panas, dan seperti itu. Tapi bukan kita yang berikan panas kepada api. Nggak ada manusia yang berikan panas kepada api. Kalau kita bisa memberikan panas kepada api, berarti kita juga bisa menarik panasnya api. Saya mau api tapi tidak panas. Nah, kan bisa begitu. Tapi tidak bisa. Siapapun kita, kalau kita menyalakan api, pasti ada panasnya. Kalau kelihatan seperti api tapi tidak ada panasnya, itu namanya ilusi. Jadi, wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Nusyura tadi ini juga tidak bisa, tidak dibangkitkan. Nusyur tadi sama dengan di ayat sebelumnya tadi di sini nih ya. Kita lihat di sini. Yunshirun, ya, bangkitkan. Sini nusyur. Jadi manusia tidak bisa seperti itu. Manusia tidak bisa mematikan, menghidupkan, dan tidak bisa membangkitkan. Jadi kesimpulannya kita manusia ini benar-benar sangat sedikit yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah sesuatu yang memang Allah telah tentukan sebab-sebabnya untuk kita perlakukan. Contohnya kita makan nasi. Tuhan sudah kasih hukum pada beras untuk bisa dimasak menjadi lembek. Coba misalnya kalau nasi atau beras, Tuhan buat kayak misalnya berlian. Coba, dimasak berapa puluh jam pun tidak akan melembek. Kalau misalnya Tuhan kasih butir-butir pasir itu seperti butir-butir berlian. Ya. Tidak bisa kita makan. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa memasak nasi, ya karena Tuhan berikan sifat-sifat pada beras itu untuk bisa lembek, empuk, sehingga kita bisa makan. Ayat 22. Nah, ini berbicara tentang seandainya Tuhan itu dua, kan tadi sudah dikatakan dari bumi itu nggak mungkin ada Tuhan. Jadi Tuhan itu apa? Cuma satu yang berada di luar benda-benda. Bumi kita artikan tadi dengan benda saja. Karena apa saja yang dari bumi kan benda, materi. Seperti tadi misalnya hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, batu, kayu itu kan benda-benda semuanya. Dan semuanya dari bumi. Nah, kalau dikatakan bahwa Tuhan itu bukan dari bumi, artinya bukan materi, bukan benda. Maka di situ dikatakan, seandainya Tuhan itu ada, berarti ada dua Tuhan. Maksudnya seandainya ada Tuhan yang lain selain daripada yang ada di bumi, ya berarti tetap dua Tuhan. Dua Tuhan itu tetap akan melahirkan kebinasaan. Ya. Dan seandainya di bumi dan langit ada dua Tuhan, maka dua-duanya binasa. Nah, jadi sini nih, kondisi lebih dari satu Tuhan, berarti katakanlah dua. Ini kondisi hanya satu Tuhan. Coba kita lihat. Kalau kondisinya lebih dari satu Tuhan, lihatlah bumi ini. Ini pasti pecah. Lebih dari satu Tuhan. Dampaknya pada alam semesta, kebinasaan dan kerusakan, fasad. Ya. Sebaliknya kalau kondisi hanya satu Tuhan, Allah, maka dampaknya pada alam semesta, keberlangsungan dan keteraturan alam. Ingat. Keberlangsungan dan keteraturan alam, dia berlangsung seperti ini. Ya, ada planet-planet yang berputar pada sumbunya masing-masing. Ya. Dan jemaah sekalian berbahagia, bukan hanya planetnya mengitari bumi seperti bulan misalnya, tapi manusia juga bisa mengedarkan orbit di atas. Yang kita tahu yang namanya satelit-satelit itu kan semacam planet kecil, planet miniatur yang dibuat manusia mengitari bumi. Ya. Jadi berputar-putar tuh di atas tuh. Ya, planet satelit-satelit itu berputar mungkin setiap jam sekian kali atau setiap hari sekian kali. Kenapa? Karena cepat sekali. Kenapa? Karena dia di luar orbit, di luar jangkauan gravitasi bumi. Di sana tidak ada hambatan, sehingga bisa berjalan dengan sangat cepat. Nah, jadi itu ada di atas sini, ada keteraturan. Kenapa? Karena hukumnya satu. Kenapa hukumnya satu? Tuhannya satu. Ya. Jadi dengan demikian Tuhan satu itu yang masuk akal. Karena itu yang bisa kita lihat pada alam semesta. Jadi
Tuhan banyak atau lebih dari satu itu tidak bisa diterima oleh akal sehat. Kalau Tuhannya lebih dari satu, maka alam semesta akan binasa. Bahkan Tuhan juga mungkin binasa. Kenapa? Ya berantem di antara mereka. Laukana seandainya, jadi lauk seandainya ada. Fihima di antara keduanya, yaitu langit dan bumi, alihatun Tuhan. Tuhan. Ya nggak usah, ini kan jamak ya banyak. Kita ambil 2 saja, nggak usah 1, nggak usah 2, nggak usah banyak ya, nggak usah 10, 20. 2 saja. Seandainya di langit dan bumi itu ada 2 Tuhan atau lebih dari 1 Tuhan, illallah selain daripada Allah, ingat selain daripada Allah, la fasadata, pasti rusaklah ya. Jadi kalau seandainya ada illallah selain daripada Allah, maka la fasadata. Ini matnya ini tadi harus kita baca. Kenapa? Menunjukkan 2. Jadi la fasadata, keduanya itu rusak. Ya, itu apa? Langit dan bumi atau alam semesta. Kosmos ini akan hancur. Universe ini akan binasa. Jadi seandainya ada lebih daripada 1 Tuhan selain daripada Allah, la fasadata, maka rusaklah keduanya, yaitu langit dan bumi. Fasubhanallah, maka maha suci Allah. Maha suci Allah, arti maha suci itu terpelihara dari akal sehat kita untuk mengatakan dia tidak punya sekutu. Dan dialah Rabbul Arsy amma yasifun. Dialah Tuhannya Arash. Apa artinya Tuhannya Arash? Tuhan dari seluruh realitas. Ya, kalau kita sebut Arash itu realitas. Amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Jadi kalau kita mensifatkan Allah itu lebih dari 1 atau aliha, maka itu adalah tidak mungkin. Fasubhanallah. Kata subhan itu artinya Allah terpelihara dari kemustahilan seperti itu. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Kata yasifun ini dari kata sifat. Jadi mereka sifatkan. Mensifatkan lebih dari 1 Tuhan. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, Tuhan 1 itu tidak perlu dibuktikan. Yang perlu dibuktikan kalau ada yang mengatakan Tuhan banyak. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan banyak harus dibuktikan. Kalau Tuhan 1 nggak perlu. Kenapa? Karena keteraturan alam semesta ini sudah menunjukkan kalau Tuhan itu 1. Karena kalau Tuhannya banyak pasti tidak beraturan. Contoh saya 1 negara. 1 negara kan 1 peraturan. Maka kita lihat jalanan itu teratur. Ya. Teratur. Kenapa 1 peraturan? Bayangkan kalau ada 2 peraturan. Satunya peraturan sopir kanan, satunya sopir kiri. Nah, itu kan tabrakan. Ya. Karena kalau kita sopir kanan, kalau kita dari arah utara kan kita di sebelah kiri, di sebelah timur. Ya. Yang dari arah selatan di sebelah barat, kan begitu kalau kita berpapasan. Ya. Sebaliknya kalau setir kiri terbalik. Ya, kalau dia dari arah utara, dia di sebelah barat jalan, sisi barat jalan. Dari arah selatan dia sisi timur jalan. Nah, bayangkan kalau 2 tabrakan di jalan. Dengan demikian 1 negara saja cuma 1 peraturan. Bayangkan kalau 2 peraturan, waduh kacau jadinya. Ya. Jadi la fasadata ini lamnya taukid, pasti rusaklah alam semesta ini, pasti rusaklah langit dan bumi ini. Maka oleh sebab itulah kata Pak Subhana di sini, tidak mungkinlah Allah seperti itu. Itu kata-kata Subhana itu tersucikan. Tersucikan artinya tidak mungkin. Tuhan terpelihara dari hal-hal seperti itu. Terpelihara dari mana? Dari akal sehat. Ya. Allah sebagai zat tidak mungkin dipelihara oleh siapapun. Ya, dia adalah eksis dengan sendirinya. Dia qiyamuhu binafsi. Lalu terpelihara dari mana? Dari akal sehat kita. Jadi akal sehat kita akan memelihara bahwa tidak mungkin ada Tuhan selain daripada Allah. Atau tidak mungkin ada 2 Allah. Ya, tidak mungkin ada 2 Allah. Subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Kita lihat lagi di sini. Surat Az-Zukhruf ayat 82. Allah berfirman, Subhana rabbis samawati, ini diulangi lagi. Subhana rabbis samawati wal ard rabbil arsy amma yasifun. Jadi sama di atasnya yang berbicara tentang itu. Ditutup juga dengan kata-kata
Subhana rabbis samawati wal ardi. Maha suci Allah, Tuhannya langit dan bumi. Ya, Tuhannya langit dan bumi. Tuhannya arash. Jadi Tuhannya langit dan bumi ya Tuhannya aras. Jadi sama di sini. Rabb di sini sama. Ya, Tuhannya langit dan bumi ya Tuhannya arash. Sama juga dengan tadi di sini. Nah, jadi kalau di sini tadi dikatakan Tuhannya langit juga, karena di atas tadi kan seandainya dua. Ya, seandainya ada Tuhan-Tuhan. Fihima. Di langit dan bumi. Jadi Tuhannya langit dan bumi adalah Tuhannya arash yang kita yakini itu. Nah, begitulah juga di sini. Tuhannya langit dan bumi adalah Tuhannya arash. Jadi arash anggaplah kita menyebutnya sebagai realitas non materi. Ya. Nah, dia itu adalah juga Tuhannya Allah. Jadi baik di dalam batin kita, baik di dalam panca indera kita, baik di dalam akal pikiran kita, ya Tuhannya sama. Tuhannya akal adalah Allah, Tuhannya jiwa, hati, rohani adalah Allah, Tuhannya panca indera kita Allah. Tidak dua. Jadi Maha Suci Allah, Tuhan langit dan bumi, dan juga Tuhan daripada arash. Amma yasifun, dari apa yang manusia sifatkan. Apa yang mereka sifatkan. Jadi Bapak sekalian, dari ayat-ayat ini kan kelihatan sekali kuatnya penalaran Islam sebetulnya. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan satu itu nggak perlu buktikan dan tidak repot-repot memikirkannya. Begitu kita mengatakan Tuhan itu 2, 3, atau 4, 5, itu susah menjelaskannya. Kita akan susah menjelaskannya, sehingga kalau toh kita menjelaskannya, penjelasan itu bersifat dogmatik. Ya, didogmakan saja. Dan ketika kita mendogmakan, maka biasanya cerita yang diadakan, lalu kemudian kita percaya, namanya mitos. Jadi dengan demikian, Tuhan itu adalah satu, dan Tuhanlah yang berkuasa penuh terhadap seluruh yang ada. Baik yang ada di alam semesta ini, ataupun yang ada di alam-alam yang lain, alam malakut, alam jabarut, dan sebagainya. Dialah yang berkuasa di sana. Dialah yang berkuasa di dalam jiwa kita. Dialah yang berkuasa di dalam hukum tubuh panca indera kita. Dialah juga yang berkuasa pada hukum akal kita. Jadi tidak ada wilayah yang dia tidak berkuasa atasnya. Nah, itulah yang disebut dengan kedaulatan Allah. Karena Allah berdaulat penuh terhadap semua, maka tidak ditanya. Kenapa? Karena bukan hanya berkuasa, tapi memang dia yang mengadakannya. Allah lah yang mengadakan alam semesta, Allah lah yang mengadakan bumi, Allah lah yang mengadakan kehidupan di bumi. Akhirnya Allah lah yang menciptakan kita, mengadakan kita. Dan karena Allah tanpa disuruh diminta oleh siapapun untuk menciptakan semuanya, maka dia tidak dimintai pertanggungjawaban. Kalau dia menjalankan tugas atau order daripada orang lain, perintah dari orang lain, pihak lain, maka tentu dia harus bertanggung jawab. Seperti kita punya rumah, kita minta orang untuk membangun, maka tentu kita minta pertanggungjawaban kepada yang membangunnya. Ya. Kenapa? Karena bukan rumahnya, rumah kita. Tapi kalau kita sendiri yang membangun rumah kita sendiri, kita yang menggambar, desain, kita juga yang beli batu bata, kita yang membangun. Siapa yang minta pertanggungjawaban dari kita? Kan milik kita. Ya. Apatah lagi Allah SWT. Allah yang mengadakan semuanya dari tidak ada menjadi ada, dan tidak diminta, tidak diperintah, tidak disuruh oleh siapapun, maka otomatis Allah tidak dimintai pertanggungjawaban oleh pihak manapun. Itulah yang kita sebut dengan kedaulatan mutlak Allah. Jadi Allah itu adalah tidak ditanya, dia mutlak. Itu sudah diterima secara mutlak. Karena apa? Karena dia pemegang otoritas mutlak. Sebagai pemegang otoritas mutlak, Allah tidak dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Sebaliknya di sini manusia. Karena manusia itu adalah diciptakan, ya ditanya. Dia akan dimintai tanggung jawab ini. Wajib. Kalau di sini wajib ditanya. Kenapa? Ya dia tinggal di bumi, bukan buminya. Ya.
Karena bukan bumi kita ditanya, jangan rusak bumi. Nah, begitu kita rusak ditanya. Ya. Jadi manusia itu dimintai akuntabilitas, pertanggungjawaban. Setiap individu manusia memikul tanggung jawab penuh dan akan dihisap atas segala perbuatan mereka. Inilah manusia. Jadi perbedaan manusia dengan Tuhan Allah. Kalau Allah itu adalah berkuasa mutlak dan karenanya tidak dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya manusia itu diciptakan olehnya, maka dia akan ditanya. Ayatnya mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ingat. La yus'al, dia tidak ditanya. Tidak dia ditanya. Jadi tidaknya di sini yus'al ditanya. Jadi kata-kata yus'al itu Bapak Ibu sekalian adalah bentuk pasif namanya, pasif voice. Kalau dia bertanya yas'al, yas'alunaka anil anfal, itu mereka bertanya. Kalau yas'alu, dia bertanya. Kalau yus'alu, dia ditanya. Jadi perbedaannya di sini domahnya. Kalau domahnya kita ganti menjadi fathah, yas'alu bertanya, dia bertanya. Kalau dia di dhamma, maka dia menjadi ditanya. Jadi kalau dia fathah di sini, dia bertanya. Ya. Tapi di sini adalah ditanya. Dia, Allah tidak ditanya. La yus'alu, dia tidak ditanya. Karena kalau ditanya, kita tanya siapa yang tanya. Hebat banget kalau dia tanya, kamu gitu. Jadi dia Allah tidak akan ditanya. Atau masalahnya, dia tidak dimintai pertanggungjawaban. Kalau ditanya-tanya itu kan pertanggungjawaban. Karena pertanyaan itu nanti akan melahirkan pertanyaan berikutnya. Kenapa? Ya. Misalnya kita tanya tadi, orang yang mengerjakan rumah kita. Pak, sudah dikerjakan rumahnya? Belum. Nah, tentu kita tanya, kenapa? Ya. Kenapa? Jadi, sedangkan Tuhan tidak ada yang tanya. Karena tidak ada yang lebih tinggi darinya. La yus'alu amma yaf'alu. Semua perbuatannya tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena semua perbuatannya dilakukan tidak atas dasar order, permintaan, suruhan dari pihak manapun. Dia menciptakan alam semesta tidak diminta oleh kita manusia. Kenapa? Ya manusia belum ada. Karena yang mendahului manusia adalah alam semesta. Karena manusia butuh tempat dulu, butuh rumah. Rumahnya manusia alam semesta. Satu tempat, alamatnya yaitu namanya bumi. Jadi alamatnya manusia di alam semesta itu namanya di bumi. Nah makanya karena manusia belakangan diciptakan, tidaklah berhak meminta pertanggungjawaban Tuhan. La yus'alu amma yaf'alu. Jadi Tuhan tidak diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia, yaitu Allah, kerjakan. Sebaliknya, wahum, mereka lah. Humnya di sini manusia. Manusialah yus'alun, yang akan ditanya. Jadi sini tunggal, di sini jamak. Jadi mereka lah, manusialah, kita inilah yang yus'alun, yang akan ditanya. Jadi camkan ini jemaah sekalian, kita diminta pertanggungjawaban. Memang kita lahir tidak minta dilahirkan. Dan begitu kita lahirkan, kita menikmati kehidupan ini. Kita menggunakan udaranya Tuhan untuk bernapas setiap hari. Kita menggunakan buminya Tuhan untuk berpijak. Kita gunakan airnya Tuhan untuk menghilangkan dahaga. Kita menggunakan tumbuh-tumbuhannya Tuhan untuk menghilangkan lapar. Kita menggunakan cahaya Tuhan untuk melihat. Kita menggunakan gelombang-gelombang suaranya Tuhan untuk mendengar. Nah, karenanya kita diminta pertanggungjawaban. Dan Tuhan sebetulnya meminta kita satu saja, yaitu bersyukur. Ketika kita tidak bersyukur, nah berat pertanggungjawabannya. Jadi Tuhan kan tahu kalau kita ini diciptakan bukan maunya kita. Maka Tuhan tidak bertanya kepada kita, kenapa kamu dilahirkan? Enggak mungkin, karena bukan maunya kita dilahirkan. Jadi tidak ada pertanyaan Tuhan, kenapa kamu lahir di bumi? Yang Allah tanyakan kepada kita, kenapa kamu membuang-buang air, memboros air? Kan air bukan milik kamu, milik saya. Ya, saya kasih kamu untuk digunakan secukupnya, sesuai dengan kebutuhan. Kenapa kamu buang-buang? Kenapa kamu boros? Saya berikan kamu makanan, beras, gandum. Kenapa kamu buang-buang? Ya, kamu ambil sepiring, kau makan cuma 3/4 piring, seperempatnya kau buang. Padahal itu bukan kamu yang menumbuhkan. Nah, seperti itu.
Jadi kita dimintai pertanggungjawaban. Jadi wahum yus'alun. Mereka dimintai pertanggungjawaban. Sekarang surat haji. Minum dulu Pak Bos sekalian. Surat haji surat 22 ayat 18. Alam taro anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Apakah mereka tidak memperhatikan? Jadi kita artinya tidak memperhatikan. Apakah kalian tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak memperhatikan? Anna Allah, sungguhnya Allah itu yasjudu lahu, bersujud kepadanya. Jadi anna Allah yasjudu lahu. Allah bersujud kepadanya. Man fis samawati wa man fil ard. Jadi bersujud kepada siapa saja yang ada di langit. Siapa di langit? Ya malaikat-malaikat. Wa man fil ard, dan di bumi. Dan siapa saja yang ada di bumi. Siapa di bumi? Ya kita manusia. Jadi siapa saja yang ada di langit, siapa saja yang ada di bumi, semuanya sujud kepada Allah. Wasyamsu wal qamaru. Matahari dan rembulan. Maksudnya di sini siapa yang ada di bumi artinya seharusnya siapa saja yang ada di bumi itu harus sujud kepada Allah. Kenapa? Karena mereka sujud dalam pengertian berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Maka ketika dia tidak sujud, nah tadi diminta pertanggungjawaban. Waman fil ardi wasyamsu, begitu ya matahari. Wal qamaru, begitu juga bulan. Wan nujum, juga bintang-bintang. Wal jibal, gunung-gunung. Wasyajaru, pohon-pohonan. Wadawabu, binatang melata, berarti termasuk cacing-cacing. Kecoa-kecoa yang ibu-ibu biasa injek. Ya. Jadi perhatikan ya mas sekalian, kalau ibu-ibu, bapak-bapak membunuh kecoa, membunuh nyamuk tanpa alasan, ingat mereka semuanya itu sujud kepada Allah ini. Yasjudu lahu, maksudnya lahunya kepada Allah. Anna Allah yasjudu lahu. Sujud kepada Allah siapa saja di langit dan di bumi, termasuk diantaranya ad-dawab. Termasuk diantaranya hewan-hewan di muka bumi, binatang melata, apa saja. Termasuk cacing-cacing itu. Wa katsirun minan nas, dan kebanyakan dari manusia. Jadi banyak dari manusia maksudnya, banyak dari manusia. Kenapa menggunakan ketika manusia banyak? Karena ada yang tidak mau sujud. Nah, jadi inilah Al-Quran. Kalau yang tadi kan tidak ada istilah katsir, semuanya. Tapi begitu sampai kepada manusia, katsirun minan nas. Sebagian. Kita artikan katsirun ini banyak, bukan kebanyakan sebetulnya, banyak dari manusia. Wa katsirun minan nas. Katsir itu banyak. Kata banyak itu bukan cuma 1-2 orang, ya. Katsirun minan nas, banyak dari manusia yang juga sujud kepada Allah. Wa katsirun haqqa alaihil adab. Tapi di antara manusia ini banyak juga. Jadi ini banyak juga. Jadi makanya kata banyak di sini bukan persoalan majority. Kalau kita artikan majority berarti ini salah ayatnya, ya. Ini majority juga di sini, mayoritas juga. Nah, makanya tidak benar. Jadi kata kasir di sini banyak, belum tentu mayoritas. Banyak, belum tentu mayoritas. Banyak dari manusia yang sujud, tapi banyak juga yang tidak sujud. Nah, ketika tidak sujud, haqqa alaihil adab. Maka tetaplah baginya adab. Atau wajiblah bagi mereka merasakan adab. Wa man yuhnillah, siapa yang Allah hinakan? Apa arti dihinakan? Diadab. Siapa yang adab itu dihinakan. Wa man yuhnillah, siapa yang Allah hinakan? Wa man yuhinillah famalahu mim mukrim, tidak ada yang bisa memuliakannya. Bapak sekalian coba kita baca ayat ini baik-baik. Jadi kehinaan dan kemuliaan itu bukan milik kita, milik Allah. Artinya kalau kita hina, ya Allah menghinakan. Kenapa? Kita menempuh jalan yang hina. Hukumnya tadi, ingat hukumnya. Kalau kita mulia, bukan kita muliakan diri kita, Allah yang memuliakan kita. Kenapa? Kita menempuh jalan kemuliaan. Jadi siapa yang menempuh jalan kehinaan, Allah hinakan. Siapa yang menempuh jalan kemuliaan, Allah muliakan. Tetapi hina dan mulia itu adalah wewenang Allah. Innallaha yaf'alu ma yasha.
Allah melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Ya. Apa yang Dia kehendaki semua sesuai dengan yang dikehendaki oleh manusia. Ya, artinya apa? Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk hina atau untuk mulia. Ketika manusia itu milih untuk hina, Allah berikan kehinaan itu kepadanya. Kalau manusia itu milih untuk mulia, Allah muliakan orang itu. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sungguhnya Allah berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Saya kira ayat ini Pak jelas sekali ya tentang kebebasan untuk milih. Sebebas-bebasnya kita hanya di wilayah ini saja. Yaitu mau mulia, mau hina, itu pilihan kita. Tapi ada yang tidak bisa kita pilih seperti tadi tua, mati, dan banyak. Jadi sebetulnya pilihan kita itu tidak banyak. Tidak banyak. Misalnya kita tidak bisa memilih untuk tidak makan. Begitu kita milih untuk tidak makan, ya udah lewat, mati. Jadi misalnya kita mau tetap eksis, tapi tidak makan, tidak minum, tidak mandi, ya tidak bisa. Kalau kita masih mau eksis, ya harus makan, harus mandi, dan itu bukan pilihan sebetulnya. Harus kita lakukan. Yang kita nanti pilih, makanan apa, minuman apa. Ayat 24. Nah, ini adalah tentang kebenaran. Ya, tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran Allah SWT. Jadi ini adalah tentang logika dan peringatan lintas zaman. Tuntutan bukti nyata, peringatan universal, kemudian sayangnya mayoritas manusia tidak mengetahui. Nah, apa itu peringatan universal? Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran berfungsi sebagai pengingat, pelajaran bagi manusia masa kini dan umat-umat terdahulu. Artinya bahwa Al-Quran itu adalah hakikatnya semua kitab suci adalah Al-Quran. Nanti kita lihat ayatnya secara tepatnya. Jadi ingat juga sekalian, inilah peringatan, pengetahuan, dan tindakan akhir kita. Ya. Akar manusia berpaling nih, coba lihat, berpaling. Ini gambar otak. Ketidaktahuan. Jadi yang menyebabkan orang berpaling, masalahnya di sini nih. Ketidaktahuan terhadap kebenaran secara langsung menyebabkan seorang berpaling dari petunjuk Allah. Jadi ketidaktahuan, ingat. Ketidaktahuan terhadap kebenaran secara langsung menyebabkan seorang berpaling dari petunjuk Tuhan. Berarti pengetahuan itu sangat-sangat penting. Makanya ayat pertama surat Al-Alaq. Surat pertama Al-Alaq. Karena ketidaktahuan adalah sumber penyebab seorang berpaling dari petunjuk. Nah, jadi pengetahuan satu. Yang kedua, pengetahuan apa? Pengetahuan tentang kebenaran, benar salah. Berarti kan akal, logika. Jadi pengetahuan tentang kebenaran. Dengan demikian ini harus mengaktifkan akal ini. Jadi kalau agama justru datang mematikan akal, ya ini menjadi masalah seperti ini. Menjadi buta semuanya. Lihat ini gambar-gambarnya. Di kepalanya semuanya ada awan. Awan gelap menutupi kerja akalnya nih. Ini awannya tadi di sini nih. Ya. Jadi orang-orang ini semuanya tidak tahu kebenaran. Ya. Sebagian besar manusia tidak memiliki pengetahuan yang benar mengenai hakikat kebenaran itu al-haq. Nah. Kenapa? Ya ini lihat. Kepalanya semuanya tertutup dengan awan, kabut hitam. Ya. Hijab. Akhirnya mereka berpaling dari kebenaran. Jadi dengan demikian, Al-Quran itu mengingatkan kita pertama kali tentang belajar. Jadi mas sebahagia, makanya saya secara pribadi mohon maaf sering sekali menyampaikan kepada jemaah, kepada umat Islam ini yang hanya menekankan Islam itu pada ibadah ritual seperti puasa Senin Kemis, salat malam, itu bagus, tapi bukan itu penekanannya Islam. Penekanannya Islam itu adalah pengetahuan tentang kebenaran. Ya. Hari Jumat yang lalu kita sudah berbicara tentang orang yang datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pada saat perang Siffin. Yang ditanyakan apa itu kebenaran. Orang di sampingnya Imam Ali marah. Kenapa tanya kebenaran sekarang padahal kita akan berperang? Ali mengatakan justru dia benar. Karena untuk apa kita datang di sini kalau bukan tidak tahu tentang kebenaran? Ya. Jadi ingat kebenaran. Jelas kayak serbahagia, mohon maaf saya sampaikan sedikit ya kalau kita lihat kalau saya melihat ya ada sedikit dampak buruk daripada umat Islam itu kalau kurang berpengetahuan dalam pengertian kebenaran di sini, akhirnya kemudian menganggap dia sangat beragama dengan ritual-ritual saja. Padahal data menunjukkan
bahwa rata-rata di dunia ini orang yang panjang umurnya, kalau istilah statistiknya itu adalah usia harapan hidupnya lebih panjang, justru bukan Islam, bukan orang Islam maksud saya, bukan komunitas Islam. Ya. Justru kalau kita lihat komunitas Islam itu jarang yang harapan hidupnya panjang. Yang harapan hidupnya panjang sekarang mana Pak sekalian? Yaitu Jepang. Ya, Jepang itu banyak orang tua di sana. Artinya banyak orang berusia 100 tahun di sana. 80-90 tahun itu bukan sesuatu yang susah di Jepang. Ya. Kalau dari sisi usia panjang. Bahkan di Jepang orang-orang berusia panjang sepuh itu masih bekerja di restoran-restoran, bikin usaha. Setelah itu apalagi Korea Selatan, apalagi Cina, Tiongkok. Jadi mereka berusia panjang, padahal mohon maaf mereka mungkin tidak puasa Senin Kemis. Mungkin pasti karena bukan Islam. Nah, sementara kita yang rajin puasa Senin Kemis kok tidak panjang umurnya kalau misalnya begitu. Kalau kita mau menganggap bahwa puasa itu membuat kita lebih panjang umurnya. Memang ada kata-kata puasa itu sehat, tetapi harus kita lihat dulu konteksnya. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan kalau kalian sakit jangan berpuasa. Kan berarti orang yang bersakit tidak boleh berpuasa. Sayangnya jemaah sekalian berbahagia, banyak di antara kita kalau sudah sepuh berusia menghabiskan waktunya berpuasa, puasa sunat, bahkan ada puasa Daud. Apakah ada masalahnya? Menurut saya Pak Bu sekalian ya. Ya, puasa itu memang paling cocok untuk orang yang masih muda yang aktif untuk mengendalikan agresivitasnya, energinya, energi biologisnya, energi bicaranya itu kan dengan berpuasa bisa dikendalikan. Tapi kalau kita sudah sepuh baru rajin berpuasa ini bisa bermasalah Pak Ustaz. Kenapa? Karena kalau kita sudah sepuh itu otomatis secara biologis sudah kurang makan. Tidak mungkin ada orang tua itu banyak makannya. Ya. Sudah otomatis turun. Nah, sementara kita punya otak masih ada. Apa untuk kebutuhan otak yang tidak boleh dikurangi? Minum, karena otak itu bekerja berdasarkan oksigen. Jadi otak itu makanannya oksigen. Jadi ketika kurang asupan oksigen, bermasalah. Nah, apa masalahnya kalau otak sering kekurangan oksigen? Misalnya karena kita berpuasa sehari puasa, bukan sehari, atau puasa Daud. Ini bisa merusak struktur otak. Kenapa? Karena masih membutuhkan. Apakah saya menyimpulkan ini dari akal pikir saya? Bukan, dari Al-Quran tadi. Al-Quran mengatakan, "Man kana minkum maridan aw ala safarin faidatun min ayamin ukhar." Jadi ini jelas-jelas puasa wajib saja di bulan Ramadan dikatakan, kalau kamu safar ataupun sakit, tidak perlu berpuasa, ganti aja di hari lain. Nah, kita bertanya, kenapa? Kan orang safar kan harusnya kuat. Coba, Bapak sekalian safar dari Kuala Lumpur ke Jakarta, enak duduk-duduk. Apa masalahnya? Nah, intinya kalau orang safar itu harus banyak minum. Ya, kenapa? Karena otak kita itu kan berpikir keras juga, memikirkan ini, memikirkan itu. Memikirkan barang kita, memikirkan macam-macam, memikirkan paspor kita, macam-macam lah. Nah, semakin keras kita berpikir, semakin butuh asupan oksigen otak kita. Dan semakin harus banyak minum. Misalnya begitu. Nah, maka dikatakan siapa yang safar, kemudian tidak perlu berpuasa. Nah, begitu ya sakit. Orang sakit itu harus banyak minum. Ya. Nah, dengan demikian juga sekalian berbahagia, itu yang menyebabkan, nah, mohon maaf, karena kita mungkin kalau sudah berusia banyak berpuasa-puasa sunat seperti itu, padahal puasa wajib saja bisa ditinggalkan, maka apa yang terjadi kemudian? Mohon maaf, itu sering sekali kita umat Islam ini cepat sekali pikunnya. Ingat, cepat pikunnya. Pikun itu kan artinya masalahnya di mana? Masalahnya di otak. Masalahnya di otak. Jadi pikunnya kita itu juga masalahnya di otak. Nah, jadi itulah jemaah sekalian berbahagia. Jadi sebab itulah ini kita simpulkan istimbat hukumkan dari kata-kata tadi, mangkana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Siapa di antara kalian safar atau sakit tidak perlu berpuasa, ganti aja di hari yang lain. Bagaimana kalau kita tidak bisa ganti yang lain, kata fikih Islam? Ya tidak perlu, bayar aja fidyah, kan begitu. Ya. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Sedangkan
Apabila kalian dalam keadaan tidak bisa yutiqunahu, tidak bisa berpuasa lagi, tidak bisa menggantinya, maka fafidyatun ta'amu miskin. Sudah selesai masalahnya. Iya. Nah, jadi ini kita sampaikan karena mohon maaf banyak saudara-saudara kita itu cepat sekali pikun umat Islam ini. Ini hanya gambaran umum saja, tentang penelitiannya nanti tidak ada penelitian khusus. Artinya kalau pernyataan saya salah ini, ya saya mengakui salah kalau memang ada penelitian yang buktikan sebaliknya. Tetapi penglihatan sepintas, ya seperti itu. Nah, jadi ini sebutkan juga ini bahwa masalahnya di otak ini. Ya. Sikap berpaling itu terjadi otak yang tidak maksimal. Karena tidak maksimal, ya akhirnya malas. Karena itu kan berpikir sebetulnya terkadang banyak orang susah. Wah, saya tidak perlu lagi belajar-belajar begituan Pak Ustadz, saya cukup sholat saja. Nah, saya cukup berpuasa saja. Nah, itu merasa puas di situ. Padahal Al-Quran mengatakan ini otak harus dipekerjakan ini. Nih, lihat ini. Ketika al-haq tidak dicari oleh manusia melalui otaknya, maka dia menjadi berpaling. Ya. Menjadi berpaling. Sekarang kita lihat ayatnya. Amittahadu min duni alihatan. Atau apakah mereka mengambil selain Allah Tuhan-Tuhan? Sudah dikatakan tadi tidak mungkin ada Tuhan di langit dan di bumi. Tapi kalau toh mereka, jadi seandainya pun mereka tetap mengambil, maka kul katakanlah hatu burhanakum. Jadi yang membutuhkan bukti itu, ini jemaah sekalian, yang membutuhkan bukti adalah mereka menyembah lebih dari satu Tuhan. Yang membutuhkan bukti adalah, yang perlu menyampaikan bukti adalah yang mengatakan Tuhan tidak ada. Jadi ulangi lagi, yang perlu menyampaikan buktinya yang mengatakan Tuhan tidak ada. Harus membuktikan bagaimana alam semesta tercipta tanpa Tuhan. Nah itu kalau dia mengatakan Tuhan tidak ada. Kalau yang percaya Tuhan ada, gampang. Apa alasannya? Lihat aja alam semesta. Tidak mungkin alam semesta ada kalau tidak ada yang mengadakannya, selesai. Jadi adanya alam semesta adalah bukti yang tidak perlu dibuktikan bahwa Tuhan ada. Ya. Fakta yang tidak perlu dibuktikan bahwa Tuhan ada. Tapi kalau kita katakan alam semesta ada ini secara kebetulan, harus membuktikannya. Bagaimana cara secara akal membuktikannya? Jadi makanya orang yang mengatakan ada Tuhan selain Allah harus menyampaikan buktinya. Satu tadi mengatakan Tuhan tidak ada, harus membuktikan. Mengatakan Tuhan ada tetapi banyak, harus juga membuktikannya. Ulangi lagi, yang mengatakan Tuhan tidak ada harus membuktikannya. Yang mengatakan Tuhan ada tetapi lebih dari satu juga harus membuktikannya. Hatu burhanakum. Kalau kita berpendapat Tuhan itu ada dan satu, ya tidak perlu dibuktikan. Ya. Karena alam semesta adalah fakta yang menunjukkan adanya Tuhan yang mengadakannya. Keteraturan alam semesta menunjukkan bahwa Tuhan satu. Hukum-hukum ini bersifat seragam menunjukkan Tuhan satu. Jadi tidak perlu dibuktikan. Nah dengan demikian yang perlu membuktikan itu adalah yang mengatakan Tuhan tidak ada. Yang kedua, mengatakan Tuhan ada tapi banyak atau lebih dari satu. Hada Al-Quran ini dzikruman ma'iyah. Jadi hada di sini adalah Al-Quran ini yang dibawa Nabi. Al-Quran. Al-Quran ini adalah zikru, pelajaran, peringatan, argumentasi, man ma'iyah bagi orang yang sezaman dengan saya. Maksudnya yang merupakan umatku. Ma'iyah di sini artinya sejak zaman Nabi sampai akhir zaman. Itu ma'iyah. Wa dzikru man qabli, dan juga pelajaran peringatan bagi man qabli, orang sebelumku. Nah, jadi kok bisa sebelumnya? Kan Al-Quran ini datang pada zaman Nabi Muhammad ini. Oh, kenapa? Kalau di sini oke lah. Tapi kalau di sini, nah ini kan menunjukkan bahwa seluruh kitab-kitab suci pun hakikatnya Al-Quran. Sebagaimana seluruh agama samawi hakikatnya Islam. Walaupun diberikan nama-nama khusus seperti misalnya Yahudi, Nasrani, Sabi'in, tapi hakikatnya semuanya adalah agama Islam. Karena berangkat dari setiap orang harus berserah kepada Allah. Berserah kepada Allah secara sempurna namanya Islam. Begitu juga kitab suci apapun isinya sama, yaitu ketauhidan kepada Allah. Mengajarkan kita bersyukur dengan beribadah kepada semuanya. Jadi hakikatnya Al-Quran sama. Ya. Makanya ketika ada kitab-kitab suci yang tidak sejalan dengan Al-Quran sekarang, berarti kitab suci sebelum Islam itu telah mengalami perubahan.
telah mengalami pergeseran. Ya. Bal aksaruhum la ya'lamunal haqq. Nah, tetapi kebanyakan manusia la ya'lamunal haqq. Coba kita lihat tadi, apa sebabnya mereka la ya'lamun ini? La ya'lamunal haqq. Ya, al-haqq. Ya, kaitannya dengan Al-Quran ini. Ya, kaitannya dengan Al-Quran ini. Ya, Al-Quran. Karena tidak pelajari Al-Quran, tidak tahu kebenaran. Ya. Karena tidak sejalan dengan Al-Quran yang sebelumnya, ya tidak tahu kebenaran. Jadi kalau ingin tahu ya'lamunal haq, maka merujuk kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sungguh luar biasa sebetulnya. Fahum mu'ridun, akhirnya mereka berpaling. Fahum mu'ridun, mereka berpaling. Ya. Kita lihat ayat di sini, surat An-Naml. Surat 27 ayat 64. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Apakah ada manusia siapapun yang bisa menciptakan sesuatu? Yabda itu memulai. Kata yabda itu memulai artinya tadinya tidak ada. Apakah ada siapapun selain daripada Allah yang bisa mengadakan sesuatu ciptaan yang tadinya tidak ada maksudnya? Yabda itu memulai artinya tidak, tadinya tidak ada. Yabdaul halka bukan mengulangi. Kalau seperti sekarang pohon pisang, pohon mangga itu kan mengulangi saja. Tapi dulu tidak ada pohon pisang, tidak ada pohon mangga. Ya, berarti kan Allah yang memulai. Jadi aman yabdaul khalqa. Apakah ada yang bisa mulai penciptaan atau menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada? Summa yu'idu, kemudian mengulangi, berulang-ulang. Ya. Tuhan cuma satu kali menciptakan manusia, berulang-ulang. Tuhan satu kali menciptakan pisang, pisang berulang-ulang. Begitulah. Amman yabdaul khalqa summa yu'idu. Wa may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Dan siapa yang memberikan kepada kalian rezeki dari langit dan dari bumi. Ya. Dari langit apa ya? Seperti cahaya matahari. Dari langit apa lagi? Ya seperti misalnya gravitasi dari bumi. Seperti misalnya hujan dari langit. Ya. Air itu kan dari langit. Baru turun ke bumi menjadi lautan. Aslinya dari langit. Wa may yarzuqukum minas sama wal ardi, dan siapa yang memberikan kalian rezeki di bumi? Tadi gravitasi misalnya. Coba kalau tidak ada gravitasi jemaah sekalian. Ya. Kemudian setelah turun dari air dari langit, di bumi lahir tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Siapa yang membuat itu semuanya? Wa may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Ailahun ma'allah. Apakah masuk akal ada ilah di samping Allah? Apa masuk akal ada Allah lain selain daripada Allah yang kita sembah ini? Apakah masuk akal ada Tuhan yang mendampingi Allah? Apakah masuk akal ada Tuhan yang menjadi rivalnya Allah? Ailahun ma'allah. Kalau ada yang mengatakan ada, maka kul katakan hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jadi kalau berpendapat seperti itu, maka harus menunjukkan burhannya, argumentasinya. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan, tunjukkan burhan kalian kalau kalian benar. Jadi Al-Quran meminta pertanggungjawaban intelektual namanya. Pertanggungjawaban akal. Ayat terakhir. Nah, jadi ayat terakhir kesimpulannya adalah bahwa tauhid ini adalah pesan seluruh nabi dan rasul. Jadi kalau kita urut nabi-nabi dari awal, ini disingkat lah ini. Nabi-nabi dari awal sampai Nabi Muhammad kita, ya pesannya sama. Ya, yaitu pesan tauhid. Maka disebutkan pesan universal. Setiap rasul sepanjang sejarah membawa wahyu tunggal yang sama dari Allah. Yang isinya adalah Allah ini. Jadi dengan demikian, Nabi menggantikan sebelumnya, meneruskan ajarannya. Wahyu yang diterima Nabi ini sama dengan yang diterima ini. Yang diterima ini sama dengan yang diterima ini. Begitu seterusnya. Hakikatnya adalah Al-Quran tadi. Ya. Intinya wahyu adalah Allah. La ilaha illallah. Satu, itu yang pertama. Secara intelektual, secara iman. Setelah itu beribadah kepadanya. Seruan ibadah kepada Allah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Tidak ada seorang rasul pun yang kami utus sebelum engkau Muhammad, dari rasul manapun, maksudnya di wilayah manapun,
illa kecuali nuhi ilai, kami wahyukan kepadanya. Jadi semua rasul-rasul itu ya semuanya mendapatkan wahyu. Siapa yang memberikan wahyu? Allah. Dan apa isinya wahyu itu? Anau la ilaha illa ana. Semuanya sama. La ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Jadi tidak boleh ada anak selain daripada Allah. Semuanya sama. La ilaha illa ana. Dan karenanya fa'buduni, sembahlah aku saja. Apa artinya sembahlah aku? Anak kamu ditiadakan, anak kamu dinegasikan, dan melebur ke dalam anak aku. Itu dengan beribadah. Jadi beribadah itu artinya meleburkan anak kita ke dalam anaknya Allah. Karena anak itu hakikatnya cuma satu. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, coba kita ingat, ada tidak bentuk jamaknya anak? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Anak cuma satu, tunggal. Jadi dengan demikian, anak itu hakikatnya adalah Allah. La ilaha illa ana, maka sembahlah aku fa'buduni. Sebetulnya ada ya yang dihilangkan di sini. Ya, ada ya dihilangkan di sini. Ya. Fa'buduni, sembahlah aku di sini. Ya. Jadi ini aku. Ya. Maka sembahlah aku. Siapa aku? Anak. Jangan anakmu yang disembah. Siapa menyembah anaknya masing-masing, dia akan menjadi egoistik. Dia akan menjadi narsistik. Ya. Semakin orang menyembah anaknya, semakin narsistik. Sampai menjadi semacam penyakit jiwa. Ya. Narcissistic disorder. Nanti akan menjadi penyakit jiwa. Maka oleh sebab itulah, intinya wahyu itu apa? La ilaha illallah. Mengalahkan ego kita. Meruntuhkan keakuan kita. Dengan cara apa? Meleburkan ke dalam anaknya Tuhan, namanya ibadah. Jadi ibadah itu jangan diartikan cuma sholat saja, puasa saja. Enggak. Ibadah itu adalah berusaha melawan ego kita. Ada orang yang rajin berpuasa, tetapi justru tambah besar egonya. Kenapa? Berpuasa berdasarkan egonya. Bukan berpuasa berdasarkan syariat Allah. Saya biasa lihat ada orang, sudah sakit dia tetap berpuasa. Kenapa berpuasa, Bu? Saya kan masih kuat, Pak Ustaz. Ya. Bukan masalah kuat ini. Syariat mengatakan, kalau kamu sakit tidak usah berpuasa. Saya biasa melihat ada orang yang safar. Ya, kenapa Kenapa berpuasa? Ya, saya kan kuat. Safar sekarang lebih enak, cuma naik pesawat. Lah, yang namanya safar sejak dari dulu enak. Pada zaman Nabi juga safar itu cuma naik onta jalan-jalan kan begitu. Dan lebih gampang lagi naik onta, jalan onta. Kenapa? Bisa berhenti kapan saja untuk bernaung misalnya. Tidur di bawah pohon. Tetapi bukan masalah itu. Tapi Allah mengatakan bukan masalah kita mampu atau tidak mampu. Tapi Allah mengatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Ya. Nah, jadi itulah jelaskan. Jadi berpuasa itu, beribadah itu, bersyariat itu justru tujuannya melawan ego kita. Supaya yang ada cuma satu ego, egonya Allah Rabbul Alamin. Kita lihat surat terakhir, surat Fussilat. Surat 41 ayat 6. Allah berfirman, Qul, katakanlah Muhammad, innama, hanya saja anak saya ini, Nabi. Tapi ingat anaknya Nabi di sini didahului dengan Qul. Ya. Karena ini kan tidak bisa dihindari, kita juga bisa mengatakan anak saya. Tapi ingat, ini Nabi tidak pernah mengatakan anak begitu saja. Pasti ada Qul di depannya nih, lihat ini. Qul, katakan Muhammad. Karena Nabi tidak pernah menggunakan kata anak sebetulnya. Anak ini kan adalah tradisi bahasa. Tapi kita anaknya bukan tradisi bahasa lagi, tapi anak kita itu adalah ego kita. Qul, katakan Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Aku ini adalah manusia seperti kalian juga, maksudnya makan, minum juga. Bedanya yuha ilayya, bedanya saya dapat wahyu. Apa intisari daripada wahyu? Annama ilahukum ilahun wahidun. Bahwasanya ilah kalian itu adalah ilah yang satu, yang esa. Ilahukum ilahun wahidun. Ya, cuma satu. Fastaqim ilaih, maka luruskanlah jalan ke sana. Fastaqim artinya luruskanlah jalan ke sana. Jadi jangan kepada ego kita, tapi kepada Allah yang satu ini, egonya Allah. Jadi ego kita itu fastaqimu. Kata fastaqimu itu biasa diartikan dengan istiqamah, disini artikan tetap.
Tapi bisa juga luruskanlah arah dan orientasi hidupnya ke sana. Fastaqim ilaihi wastaghfiru, kalau salah masih egoistik maka wastaghfiruhu, istighfarlah, minta ampunlah kepadanya. Karena selama anak kita masih ada, berarti belum ilahukum ilahun wahidun. Maka kalau selama itu musyrik namanya. Kalau selama ada musyrik, wailun lil musyrikin. Neraka wailah bagi orang musyrik. Makanya coba perhatikan ini mas kalian. Bapak Ibu Tuan dan Puan perhatikan ayat ini. Wailun, wa-nya kan tambahan. Wailun lil musyrik. Jadi kita jangan baca wa yang pertama. Yang wa yang pertama ini cuma tambahan dan. Ini wailun yang kedua, wa-nya kedua. Wailun lil musyrikin. Neraka wail bagi orang musyrik. Masih ingat gak surat Al-Ma'un? Surat Ma'un adalah fawailun. Nah, fa-nya kita hilangkan di sana. Wailul lil musallin. Jadi apa artinya? Jadi orang salat ada yang setara dengan orang musyrik. Nah, coba lihat. Wailul lil musyrikin, wailul lil musallin. Sama. Loh, kok bisa? Padahal dia salat. Nah, disebutkan di situ karena dia salat itu hanya mau dilihat. Ya. Yurauna. Mereka hanya mau dilihat. Riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun alladzina hum yuraun. Mereka itu hanya mau dilihat, mau disebut ahli salat. Selalu dibanggakan, saya ini setiap malam, saya tidak bisa terlalu ini Pak Ustadz, saya itu setiap malam harus bangun malam. Aduh. Ya. Pagi siang-siang di kantor dia menguap. Kenapa Pak Rusli sifat menguap? Mohon maaf, ya maklumlah Pak pimpinan, tadi malam saya salat tahajud dari jam 2 sampai jam 4. Begitu. Wailul lil musyrikin. Ya. Puasa juga begitu. Ada puasa yang tidak dapat apa-apa dari puasa kecuali lapar dan haus. Wailul lil musyrikin ini. Neraka wail bagi orang musyrik sama. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun alladzina hum yuraun. Yura itu mau dilihat, yura mau dilihat. Nah, jadi itulah jemaah sekalian kalau kita lihat. Jadi ini pentingnya tauhid. Dan inilah yang pembahasan kita ini dari ayat 21 sampai 25 semuanya tauhid. Supaya kita benar-benar menghadapkan wajah kita kepada Allah. Menghadapkan wajah kita kepada Allah itu apa? Keluar dari rumah ego kita menuju kepada rumahnya Allah. Kita lihat hadisnya. Syirik sebagai kezaliman. Ya, bukan kelazimannya, kezaliman. Lazim dan zalim beda. Nama bahasanya saya lalim. Ya, lazim itu lalim. Ini adalah dari Abdullah radhiyallahu anhu. Berkata, qala. Jadi berkata Abdullah ini, lamma nazalat, tatkala turun ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Ketika turun ayat ini ayatnya surat Al-An'am ayat 82. Ketika turun ayat orang yang beriman dan tidak mencampurkan, yalbisu itu tidak membungkus imannya dengan kezaliman, ya, tidak memakaikan imannya dengan baju kezaliman. Lam yalbisu imanahum bizulmin. Ya, apa yang terjadi? Syakka dzalika alal muslimin. Ketika ayat ini turun, orang muslim pada ragu. Apa keraguannya? Mereka sampaikan, faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wa Rasulullah, ayyuna la yuzlimu nafsah. Apakah ada di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Karena bagi mereka yang tidak menzalimi diri itu cuma Nabi saja, manusia suci. Ya, tapi semua selain Nabi kan kita biasa zalim pada diri kita. Ya. Kita mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, ayyuna la yuzlimu nafsahu. Apakah ada di antara kita manusia yang bukan Nabi ini yang tidak menzalimi dirinya? Qala, Nabi menjawab, laisa zalika. Bukan itu yang dimaksud dalam ayat itu. Yang dimaksud itu adalah innama huwa syirku. Ya. Yang dimaksud di situ zalim adalah syirik, asyirk, ya, kesyirikan. Alam tasma'u ma qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu. Apakah engkau belum mendengar ayat yang berbicara tentang Luqman
ketika berbicara kepada anaknya, ketika mendidik anaknya. Ya bunayya, ini surat Luqman, ya ini surat Luqman ayat 13 ini. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang agung, la zulmun azim. Nah, jadi zalim di sini maksudnya adalah syirik. Hadis kedua, awal agama adalah mengenal Allah. Jadi ingat, biasa kita dengar awaluddin ma'rifatullah. Ini ayatnya apa? Hadisnya di sini. Hadis riwayat Muslim nomor 28. Ini adalah dari mana ini? Dari Ibnu Abbas, an Ibni Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'azan ilal Yaman. Ibnu Abbas mengatakan bahwa sungguhnya Rasulullah ketika mengutus, ba'atha itu mengutus Mu'az, maksudnya di sini Mu'az bin Jabal. Ilal Yaman, ke Yaman. Jadi Mu'az diutus ke Yaman, negeri Yaman. Jadi Yaman sekarang ini sudah ada sejak zaman Nabi. Qala berkata, jadi Nabi berkata kepada Mu'az, innaka, maksudnya wahai Mu'az, sungguhnya engkau taqdamu ala qaumin ahli kitabin. Wahai Mu'az, kamu akan berangkat menuju kepada kaum ahli kitab. Jadi Yaman pada saat itu masih Kristen, Yahudi dan Nasrani lah, mayoritasnya Nasrani, ya. Ahli kitab. Faliyakun awwala ma tada'uhum ilaihi ibadatullahi. Maka hendaknya yang pertama yang kamu dakwahkan, ajakkan mereka kepadanya adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadah kepada Allah SWT. Waja'ala fa'idha arafu, sehingga mereka mengenal Allah. Nah, dengan demikian, yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah arafu, mengenal Allah ini. Karena dikatakan fa'idha arafu, apabila mereka telah mengenal, akan berarti ibadah itu adalah mengenal Allah. Ya. Jadi ibadah di sini, ya, ibadatullah di sini adalah ma'rifatullah di sini. Karena ada kata-kata fa'iza arafullah, apabila mereka telah mengenal Allah. Ya, jadi setelah mereka mengenal Allah, jadi ibadah, inti ibadah, ingat Bapak sekalian, inti ibadah kepada Allah adalah ma'rifat kepada Allah. Karena ini hadisnya, hadis Imam Muslim ini nomor 28. Ya, jadi awwala ma tada'uhum ilaihi ibadatullah azza wa jal, fa'iza arafullah, apabila mereka telah ma'rifat kepada Allah, fa'akhbirhum anna Allah farada alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Apabila mereka sudah mengenal Allah, maka beritakan kepada mereka bahwa Allah juga mewajibkan kepada mereka salat 5 kali sehari semalam. Khamsa salawat fi yaumihim wa lailatihim. Siang dan malam mereka. Maksudnya siang dan malam. Ingat juga sekalian, salat itu bentuk jamaknya salawat. Ini lihat ini salawat. Kenapa? Karena tidak sah salat kalau tidak berselawat. Jadi coba Bapak Ibu sekalian perhatikan di sini. Ya. Berarti yang paling pertama dan utama itu adalah ma'rifat kepada Allah. Baru setelah itu kata Nabi, baru salat. Nah, kenapa tadi banyak orang salat tapi isinya menjadi isi neraka? Karena salat tapi sebelumnya tidak ma'rifat kepada Allah. Karena tidak ma'rifat kepada Allah, ya egonya yang terdahulu. Namanya tadi yura'un, hanya menjadi riya saja. Ini hadisnya Sahih Imam Muslim. Jadi ada kata-kata faiza arafullah, apabila mereka sudah ma'rifat kepada Allah atau mengenal Allah, barulah kemudian beritakan kepada mereka kewajiban salat 5 kali sehari semalam. Baru setelah itu faiza fa'alu, apabila mereka lakukan salat 5 kali sehari semalam, sudah rutin, fa'akhbirhum, maka beritakan lagi kepada mereka annallaha qad farada alaihim zakat, bahwa Allah juga mewajibkan kepada mereka zakat. Apa itu zakat? Tu'khadzu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya mereka, orang berada mereka, orang mampu mereka, faturaddu, lalu dikembalikan ala fuqaraihim, kepada orang-orang fakir mereka. Faiza ata'u biha, apabila mereka telah mentaati itu, fahuz minhum, maka ambillah dari mereka hartanya. Wa tawakka karaima amwali,
Tetapi ingat, jaga amanah kemuliaan harta mereka. Jadi zakat itu adalah amanah mereka yang harus jaga kemuliaannya. Harus dikembalikan kepada membesarkan Allah lagi, agama lagi. Nah, ini kurang lebih rangkumannya. Tauhid adalah pondasi utama iman dan bahaya kesyirikan. Lawan daripada tauhid adalah syirik. Kita dilihat intinya tauhid, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kenapa hanya menyembah kepadaku? Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Lau kana fihi ma'aliha, seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan, illallah selain Allah, la fasadata, pasti rusaklah keduanya. Syirik adalah kezaliman yang besar. Maka tahap kedua ini tahap pertama. Tahap pertama memahami hakikat ketuhanan. Jadi tahap pertama dalam beragama itu memahami hakikat ketuhanan. Tadi adalah ma'rifat. Dengan apa? Dengan logika dan wahyu. Ingat, dengan logika dan wahyu. Tahap kedua, implementasi iman dan kehidupan. Ya, dalam kehidupan maksudnya. Implementasi iman dalam kehidupan, yaitu langkah-langkah dakwah tadi harus ada urutannya. Nah, langkah pertama, mengenal dan menyembah Allah. Jadi yang pertama sekali adalah ma'rifat kepada Allah. Langkah kedua, salat 5 waktu. Langkah ketiga, zakat bagi yang mampu. Ya. Kemudian arsitektur keyakinan. Pertanyaan kritis, apa mungkin ada Tuhan-Tuhan di bumi dan di langit yang dapat menghidupkan orang mati? Uji kompetensi ilahi. Klaim ketuhanan pertama-tama harus lolos uji kemampuan fundamental. Mampu menghidupkan yang mati. Kalau tidak mampu menghidupkan mati, berarti bukan Tuhan. Ya, maka pertanyaannya tadi ayatnya, amit takhadu alihatun minal ardi hum yunsyarun. Apa mungkin ada Tuhan di bumi yang bisa menghidupkan? Laukana fihi ma'aliyah, seandainya ada Tuhan di langit dan di bumi, illallah, selain daripada Allah, la fasadata. Ini harus kita ingat. Seandainya ada dua Tuhan, pasti rusaklah langit dan bumi. Maka satu, ya, multi otoritas tidak mungkin terjadi. Asumsi pertama, banyak Tuhan berarti multi otoritas. Ya. Kalau terjadi multiple otoritas, berarti terjadi benturan kehendak. Ya, ingat, benturan kehendak. Ketika terjadi benturan kehendak, kehancuran kosmik. Ya. Kemudian, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tuhan itu tidak diminta pertanggungjawaban. Sebaliknya, kita lah manusia yang yus'alun, akan diminta pertanggungjawaban. Al-Khaliq, Al-Makhluk. Ya, Khaliq dan makhluk. Pencipta dan yang diciptakan. Status, kalau Allah yang menciptakan, memiliki otoritas mutlak. Sebaliknya kalau makhluk, subjek hukum. Dia patuh kepada, dia diatur oleh hukum. Peran, pencipta, pembuat hukum kosmik dan moral. Makhluk, menjalankan kewajiban, menjalankan hukum ini. Ya. Kemudian posisi, tidak ditanya. Kalau makhluk, ditanya. Ya. Bagi mereka yang percaya bahwa ada Tuhan selain Allah, hatu burhanakum. Katakan Muhammad, hatu burhanakum. Tunjukkan argumentasi kalian. Tunjukkan alasan-alasan kalian. Ya. Jadi namanya burden of proof. Ya. Menolak mitos buta. Jadi ingat, Islam menolak mitos buta. Pihak yang mengklaim adanya Tuhan selain Allah wajib menghadirkan bukti empiris atau rasional. Namanya burhan. Ya. Teguran rasional. Al-Quran hadir sebagai pengingat logis yang berkesinambungan dengan rasul-rasul terdahulu. Kontinuitas. Krisis ilmu. Penolakan terhadap kebenaran mutlak, yaitu tauhid, kebanyakan disebabkan oleh minimnya literasi kebenaran. Kebanyakan mereka tidak mengetahui al-haq. Nah, ini adalah, lihat, semua nabi-nabi, terutama nabi besar, yang disebut dengan ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Nabi Muhammad kita, isi ajarannya sama, isi kitab sucinya sama, yaitu la ilaha illa ana fa'buduni. Ya. Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad semuanya, ya, isinya sama. Kenapa harus tauhid? Karena syirik itu adalah lazulmun azim. Ini adalah surat Luqman, tapi kita temukan tadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3175. Ya. Kekhawatiran sahabat. Apakah ada di antara kita yang tidak melakukan kezaliman? Klarifikasi Rasulullah. Mengutip wasiat Luqman tadi. Inna syirka la zulmun azim. Ya. Definisi keadilan tertinggi, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya,
menyamakan posisi sang pencipta mutlak dengan ciptaan yang fana adalah distorsi keadilan atau kezaliman yang paling ekstrim. Falyakun awwala ma tad'um ilaihi ibadatullah. Yang pertama kalian ajakkan kepada agama adalah ibadatullah. Dan apa tadi ibadatullah? Yaitu ma'rifatullah. Faida arafullah, apabila mereka telah ma'rifat kepada Allah. Ini hadisnya tadi, Imam Muslim nomor 28. Maka ada 3 langkahnya dalam dakwah. Yang pertama adalah mengenal Allah. Ingat ini, mengenal Allah tadi, ma'rifatullah. Inilah pondasinya. Jadi pondasi beragama adalah ma'rifatullah. Ya. Baru setelah itu baru salat 5 waktu. Setelah itu baru zakat. Jadi urutannya bagus sekali. Ma'rifatullah, salat 5 waktu, baru kebanyakan selama ini kan di sini startnya kita. Ya. Harusnya startnya di sini seperti hadis tadi, seperti ayat-ayat tadi. Yaitu ma'rifatullah, baru kemudian salat, baru zakat. Ya. Ma'rifatullah ini adalah pondasi tauhid. Ini adalah kesyukuran, kewajiban kita. Setelah ini adalah sosial. Ya. Ini adalah sosial kita, yaitu berbagi kepada sesama. Nah, jadi inilah kira-kira zalat ini yang pertama la ilaha illallah, kemudian menolak syirik, harus salat zikir, ini penjelasannya. Saya kira itu pembahasan kita. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kita kembali kepada ayat 23 tadi. Apakah tidak amat jelas ada timbal balik bahawa Allah memberi nikmat-nikmatnya yang serta anugerahnya yang pelbagai bagi kita jauh sebelum kita tercipta dan diperintahkan untuk hanya berfokus beribadah padanya. So, ini yang surah Rahman akan tegur kita habis-habis sampai kita mati kutu, tidak ada jawapan. Abi ayi ala ya Rabbi tunyatikan. Bicara teguran tak apa-apa. Barakallah. Baik, Mas Keser Bahagia. Jadi intinya adalah yang disebut dengan kehidupan adalah kumpulan nikmat-nikmat Allah yang kita gunakan. Itulah kehidupan. Jadi lagi-lagi, kalau kita diminta untuk menjelaskan, mendefinisikan apa itu kehidupan, yaitu kumpulan nikmat-nikmat Allah yang kita gunakan. Mata, telinga, berbicara, ya, supaya kita tetap bisa mendengar, melihat, makan, minum tadi, supaya otak kita tersuplai dengan oksigen. Ingat, yang dibutuhkan otak kita itu kan oksigen. Maka kemudian dia harus minum. Ingat, oksigen ada dalam air. Ya. Air nanti dipecah, diuraikan dalam tubuh kita, oksigennya dikirim ke otak. Ya. Semua, dan otak kemudian membuat kita berpikir, kata orang menjadi cerdas. Lahirlah komputer, lahirlah teknologi, lahirlah macam-macam. Itu dari otak manusia. Otak manusia lahir dari air, oksigen tadi. Dan air semuanya dari bumi, dari Allah, dari langit. Ya. Nah, jadi semuanya, maka oleh sebab itulah Tuhan mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian coba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Di surat Ar-Rahman dikatakan fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Nikmat-nikmat Tuhan kalian yang mana lagi yang kalian mau dustakan. Dan ketika Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah, itu baru nikmat lahir. Ada nikmat yang paling luar biasa lagi, yaitu nikmat batin, yaitu wilayah kenabian. Karena akal ini butuh namanya bimbingan. Bimbingan yang terbaik adalah dari Allah dan diterima oleh Nabi. Maka nikmat terbesar itu adalah mengikuti kebenaran. Ataukah Allah memberikan kepada kita kebenaran, Nabi dan Rasul. Makanya ketika kita membaca Al-Fatihah, nikmat itu yang dimaksud. Siratal ladzina an'amta. An'ama itu adalah yang telah engkau Tuhan berikan. An'amta alaihim, an'ama anta, ya. Yang telah engkau berikan kepada mereka, ya Allah. Ya. Jadi siapa itu orang? Siratal ladzina. Al-ladzina itu orang, yaitu kenikmatan yang diperkenalkan dalam bentuk jalan
oleh orang-orang yang kau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kenikmatan itu adalah sirat, jalan. Karena kita katakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang suci itu. Nah, inilah kenikmatan. Dengan demikian, satu, bersyukur kepada Allah dengan beribadah kepada tadi, dengan mengenalnya, baru beribadah tadi mengenalnya, bersalat, zakat, kemudian tidak kalah pentingnya adalah juga berwilayah. Tidak cukup dengan salat dan zakat saja, harus berwilayah. Karena tadi, an'amta alaihim. Itulah kenikmatan. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini karena waktu memang sudah lewat ya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.